Pemirsa, banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan dominasi pasangan yang berlebihan. Bila dicermati, umumnya perilaku yang mengarah pada tindak kekerasan bahkan sudah terjadi sebelum rumah tangga dimulai. Kesal karena diminta mengganti popok anaknya, seorang pria di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tega menganiaya istrinya hingga babak belur. Dari hasil visum, korban menderita luka lebam pada mata kanan juga sejumlah luka memar di kedua tangannya. Hasil pemeriksaan, polisi mengungkap pelaku kerap menganiaya pasangannya saat terlibat cekcok. Kalau korban bilang evakuasi korban memang bukan sekali ini saja, karena mereka juga kehidupannya, karena kehidupan di masyarakat ini kan tidak semuanya sama. Faktor yang paling utama adalah ekonomi. Di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, seorang pria berumur 29 tahun tega menganiaya istrinya. Menolak diajak berhubungan intim jadi dalihnya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak tertolong. Ternyata bukan kali itu saja korban dianiaya suaminya. Jadi menurut pengakuan dari tersangka sudah 2 kali ini. Yang pertama sempat yang pada bulan Juni itu melakukan penganiayaan juga, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus kekerasan oleh pria pada istrinya juga terjadi di Serdang Bedage, Sumatera Utara. Korban yang tengah asik karaoke menyanyikan lagu rohani dan menyiarkannya di media sosial tiba-tiba ditikam suami keduanya. Perempuan 47 tahun itu sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Penganiayaan dipicu rasa cemburu pelaku pada mantan suami pertama korban. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Tindak kekerasan oleh pria pada pasangan hidupnya menandakan hubungan yang tidak sejajar. Seringkali tidak ada batas toleransi yang jelas dari korban saat pertama kali diperlakukan kasar. Jadi sebab pelaku tak segan mengulangi perbuatannya. Artinya pertama mungkin dia diberi perlakuan kasar sedikit, dia sudah merasa tidak nyaman. Tetapi semakin lama berhubungan dengan pelaku, toleransinya menjadi semakin besar. Artinya bahkan sampai digebukin pun masih dimaafkan. Jadi batas toleransi semakin meninggi. Dan tadi selalu ada harapan bahwa pasangannya akan berubah. Kenapa? Karena setelah kejadian biasanya pelaku itu akan minta maaf, akan bersikap lebih manis, akan bersikap lebih perhatian, lebih sayang. Jadi kembali ke masa honeymoon. Perilaku mengarah pada tindak kekerasan dalam hubungan asmara bisa dideteksi. Umumnya pelaku sudah menunjukkan tanda-tanda awal seperti ingin mengontrol secara berlebihan atau kecemburuan yang tidak sehat. Kemudian ketika kita berhubungan sudah akan dekat, kita harus kemudian mengobservasi, kita harus kemudian menjadi objektif, ya, artinya jangan bucin gitu ya, jangan bucin tetapi lebih objektif untuk bisa melihat gejala-gejala ini ada atau tidak, muncul atau tidak. Dan ketika kita mulai merasa tidak nyaman, hal ini harus disampaikan kepada pasangan. Ketika si pasangan ini kemudian melakukan tindakan yang lebih, ya, misalnya pengancaman, marah berlebihan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah satu tanda. Nah, di mana kita harus kemudian mundur teratur. Potensi terjebak dalam hubungan dengan pelaku kekerasan bisa dihindari bila masa pendekatan sebelum menikah dimanfaatkan untuk mengamati perilaku pasangan. Jangan ragu bersikap tegas bila perangai pasangan tak sesuai tatanan. Tim Liputan melaporkan.